Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Fajrin selaku moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di samping saya ini ada, perkenalkan, nama saya Nur Aini Rizwan, dan di sampingnya lagi ada, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Ashad. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi landasan membangun sistem dakwah. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu ada landasan dan strategi dakwah. Definisi dakwah belum ada petunjuk yang baku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan istilah sholat, puasa, zakat, dan haji. Dakwah dalam persepsi agama mengandung arti panggilan dari Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya. Nah, adapun landasan dan strategi dakwah ialah Islam adalah agama dakwah. Artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dalam berdakwah. Nah, para dai dituntut mempunyai pemahaman bahwa dakwah tidak hanya sekedar amar ma'ruf nahi munkar, melainkan juga mencari materi yang cocok, mengetahui psikologis objek dakwah yang tepat, memilih metode yang representatif, menggunakan bahasa yang bijak. Menanggapi dua hukum mengenai dakwah, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kedua hukum tersebut dapat berlaku apabila dalam suatu kaum tidak atau belum ada yang melakukan dakwah, maka setiap orang Islam yang menempati wilayah tersebut wajib melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya demi mencegah sesuatu yang munkar dan menciptakan suatu kebaikan. Namun, apabila dalam suatu kaum tersebut sudah ada sekelompok umat yang telah paham dan melakukan dakwah Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum kedua, di mana sebagian umat Islam yang lain dalam wilayah tersebut tidak terkena hukum wajib ain dalam berdakwah. Baik, yang kedua yaitu unsur-unsur dakwah. Adapun unsur-unsur dakwah dalam kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan ya, yang terkandung dalam unsur-unsur dakwah adalah komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah ataupun unsur-unsur tersebut adalah pertama dai atau pelaku dakwah, yang kedua mad'u atau mitra dakwah, yang ketiga madda atau materi dakwah, dan yang keempat wasilah atau media dakwah, dan yang terakhir tariqah atau metode dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan berupa kata-kata melalui ucapan ataupun tulisan seperti buku atau percontohan perbuatan baik seperti akhlak. Mad'u merupakan orang yang menjadi sasaran dakwah atau orang yang menerima segala isi pesan dakwah yang disampaikan baik secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam ataupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Dan yang keempat, materi dakwah adalah pesan atau materi dakwah yang disampaikan oleh dai dan mad'u. Dalam hal ini jelas berasal dari seluruh ajaran Islam itu sendiri berupa cakupan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti hadis dan Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu C. Tujuan sistem dakwah. Bagi dakwah, tujuan merupakan puncak dari dakwah itu sendiri. Agar kegiatan dakwah lebih mengena kepada sasaran dakwah, yaitu mad'u, maka penentuan atau perumusan tujuan dakwah yang baik harus memperhatikan kondisi masyarakat atau mad'u. Muhammad Ali Aziz menyatakan bahwa dakwah bertujuan mengubah sikap mental tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik atau meningkatkan kualitas iman dan Islam seseorang secara sadar dan timbul dari kemauannya sendiri tanpa ada paksaan atau merasa terpaksa oleh siapa dan karena apa. Oke, yang selanjutnya yaitu metode-metode dalam sistem dakwah. Sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun silam, Islam disebarkan melalui dakwah. Rasulullah SAW pun telah memberikan suri tauladan tentang cara-cara dakwah. Merujuk pada sirah Nabawiyah, awalnya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, door to door, dari rumah ke rumah. Inilah fase yang penuh tantangan.
3 kaidah dalam berdakwah, yaitu 1. Al-hikmah atau hikmah, yang kedua al-mau'izah al-hasanah atau pelajaran yang baik, dan yang ketiga al-mujadalah billati hiya ahsan atau mendebat dengan cara yang baik. Oke, baik. Dari materi landasan dalam membangun sistem dakwah dapat disimpulkan bahwa para pakar telah menyatakan bahwa dalam landasan membangun sistem dakwah sangat penting untuk keberhasilan dakwah. Selain pemahaman terhadap keragaman karakteristik masyarakat, menjadi ketepatan dalam memilih metode-metode yang benar untuk diaplikasikan merupakan upaya untuk pencapaian keberhasilan dalam berdakwah dengan langkah yang tepat, karena ketepatan dalam memilih metode sangat mendukung, karena pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat selaku objek atau sasaran dalam dakwah itu sendiri. Serta dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah ini juga adalah suatu proses penyampaian ajaran agama Islam seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Itulah tadi materi dari pengumuman. Cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.